Bring me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Hai guys, selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Dengan saya Robi, dan kali ini kita akan membahas apa yang terjadi di hari ini. Ya, kayak video yang sebelum kalian lihat, bajunya juga belum diganti. Hari ini adalah kegiatan kelas Kotlin atau kelas KD dari Google yang kerjasama dengan Decoding atau sering disebut dengan Google Developer Kejar. Hari ini kita melakukan pertemuan se-Jabodetabek. Ya, kayak gitulah. Di video ini kalian juga bisa lihat ada beberapa runtutan acara, misalnya mulai kayak absensi, materi dan sebagainya. Namun di sini cuma sekedar seperti kayak seminar gitu. Langsung aja kita bahas materinya. Pada video ini kalian dapat melihat bahwa ada beberapa materi yang disampaikan oleh Fasil atau apa ya sebutnya, moderator kah? Pemateri kali ya. Mulai dari tips gimana biar kalian lulus, terus gimana menghindarin plagiat, terus ada juga fitur baru KTX dan masih banyak lainnya, dimana ada beberapa pembicara mulai dari Mas Angga, terus siapa lagi ya, Mas Yoga, Mas Fadel, bener nggak ya namanya? Ya, kalau salah mohon maaf ya. Daripada kalian bingung, kita tonton aja videonya. Belum lagi, mas, gua kerja mas, gua ngasuh anak, gitu kan. Gua kerja 10 jam sehari, ya kan. Anak gua 2, istri sih 1. Tapi bisa lulus 5 hari, gitu kan. Masa dikasih waktu 40 hari, kalian nggak bisa sih nyediain waktu Sabtu Minggu. Butuh pengorbanan, ya. Sertifikat itu tanda kalian sudah berkorban mati-matian, mengorbankan waktu kalian, tenaga kalian buat lulus, selain dapat materinya, gitu kan. Jadi sertifikatnya itu di situ, bukan menunjukkan bahwa kalian udah bisa Kotlin, udah bisa Android, tapi sertifikat itu nunjukin bahwa kalian itu komit, punya integritas sama apa yang kalian mulai. Kalian tanda tangan dulu kan sebelum jadi peserta, ada kan? Nah, di situ komitmen kalian diuji. Nah, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Fadel Trivani Pandara. Saat ini saya bekerja sebagai mobile apps developer di salah satu startup, bukan startup sih, udah jadi unicorn ya. Unicorn salah satu e-commerce. Ya, saya bekerja di Bukalapak, mobile apps developer Android. Kalau mau menghubungi saya bisa langsung email aja fadel.trivandi@bukalapak.com. Oke, next. Nah, sebelum saya mulai materinya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bahas. Jadi, apa itu Android X? Ini berhubungan dengan KTX ya. Apa itu KTX? Ada yang tahu bedanya Android X sama KTX? Ada yang tahu? Nggak ada? Dibaca nggak sih modulnya KTX? Mungkin di ini ya, baru dibuka next gitu, sampai submission ngerjain baru balik lagi. Ada yang kayak gitu? Banyak ya? Nah, jadi KTX ini ya nanti deh. Jadi apa itu Android X? Apa itu KTX? Terus KTX itu buat apa? Terus ribet nggak sih? Dan perlu nggak sih kita pakai? Dan yang terakhir, kenapa sih harus pakai KTX sih? Emang ngoding biasa aja nggak bisa gitu? Kan sebenarnya ngoding biasa juga bisa. Oke, next. Nah, apa itu Android X? Next. Jadi Android X itu dibuat oleh Android Jetpack dia. Kemudian dia adalah komponen-komponen yang ada di Android.
dan dia open source dan dirilis oleh Google. Jadi kalau selama ini kita pakai, biasanya di Google kan Android support ya, di Gradle-nya tuh ada dependencies Android support versi SDK-nya gitu, V27 atau V28 ya. Terus kita importnya import Android support, kemudian misalnya recycle view atau apa. Kalau Android X enggak, dia beda. Oke, next. Nah, Android X ini tujuannya jadi untuk mengikuti best practice-nya dari Android, kemudian supaya nggak banyak boilerplate, mempermudah kerjaan juga, dan dia akan mereplace Android support library yang selama ini udah ada. Gitu. Next. Nah, kemudian yang KTX, apa sih perbedaannya Android X dengan KTX? Selamat siang Mas. Iya siang. Jadi saya tertarik sekali sama materi Kotlin ini. Saya Yayat dari Bekasi. Oh iya, sama saya juga Bekasi kok. Oh gitu. Jadi kebetulan kan sebelumnya kan saya kan dapatnya Java kan Mas ya untuk developer ini. Yeah. Kotlin ini kan emang baru sekali ya Mas ya. Yeah. Mungkin ada beberapa dari saya yang pengen saya tanyakan. Masalah yang pertama kan pasti ujung-ujungnya masalah performance Mas. Yeah. Kalau kita ngomongin ngedevelop pakai Kotlin itu gimana performance-nya? Terus kalau dari pengalaman Mas itu apa sih yang menjadi minusnya gitu? Adakah kekurangan di Kotlin ini dibandingkan dengan pemrograman Java yang biasa gitu? Apakah sudah layak digunakan untuk pembangunan development production atau tidak? Terima kasih. Oke. Bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi yang pertama soal Kotlin ini masih baru ya, apakah performance-nya sudah reliable atau belum gitu. Kalau sejauh yang saya gunakan selama ini, kebetulan di kantor saya juga development-nya sudah pakai Kotlin. Jadi code-nya sudah 59% Kotlin, 40 ya sekitar 39% itu masih Java karena memang ya code lama, banyak banget kalau mau diubah. Jadi kalau dari segi performance itu, dari yang pengalaman saya sendiri ya, saya belum baca-baca sih. Kalau pengalaman saya sendiri itu jauh lebih cepat, lebih nyaman juga. Jadi ada juga kan support di Android itu ada Anko ya. Anko kan benar-benar code base banget. Jadi dia nggak kerja dua kali. Kalau Android kan ada XML, yang masih Java ya. Dia ada XML sama Java. Si Java ini harus baca XML ya. Dan pokoknya bolak-balik kayak gitu. Kotlin kan bisa langsung semuanya. Dan Kotlin juga dibuatnya oleh JetBrains ya. JetBrains itu yang bikin Android Studio. Itu ide yang benar-benar powerful. Sejauh ini ide terbaik yang pernah saya gunakan itu emang yang dari JetBrains, IntelliJ. Jadi Android Studio juga dari IntelliJ. Mereka yang bikin, dan orang JetBrains itu orang industri. Mereka emang sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Jadi dari segi performance sangat baik. Bedanya dengan pemrograman yang sudah ada sekarang, yang saya tahu kebanyakan yang bikin itu orang akademisi, bukan industri. Jadi emang yang mengetahui kebutuhan dari pemrogramannya itu sendiri emang beda gitu. Jadi dari segi performance pengalaman saya lebih baik daripada Java. Kemudian tadi tanya kedua, minusnya dibandingin Java. Sejauh ini saya belum menemukan apa yang saya tidak bisa lakukan di Kotlin tapi bisa dilakukan di Java. Sampai saat ini saya belum nemu. Semuanya pasti bisa. Jadi emang, dan Kotlin sendiri runnya juga di JVM kan, masih di Java Virtual Machine untuk yang Android. Jadi dan Kotlin pun itu emang dia masih nge-generate code lagi gitu, buat bisa di run di virtual machine-nya. Dan Kotlin sendiri yang saya tahu bisa run di JS juga, bisa run di untuk native iOS pun sekarang Kotlin itu sudah support seperti itu. Cuman masih emang performance-nya kalau itu masih kerja dua kali karena Swift sama Kotlin belum benar-benar stabil gitu. Oke, sudah menjawab pertanyaannya Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Fasil Mas Anjar. Kalau saya ngerjain kelas KD, biasa aja sih. Gak ada yang istimewa sebenarnya. Ya, yang penting sebenarnya niat. Kebetulan saya juga udah kerja, jadi sebenarnya saya juga udah punya basic Kotlin sebelumnya. Cuman nggak terlalu sedetail yang ada di modul. Jadi transisi saya nggak cukup lama ngerjainnya, palingan udah pulang kerja malam bentar atau weekend. Itu aja sih sebenarnya.
Udah ya, ganti ya? Ya, halo, perkenalkan nama saya Rizal. Saya fasilnya dari Mas Anjar juga. Terus ngerjainnya juga nggak beda jauh dari Mas Ivan. Ya, jadi kebetulan udah kerja juga dan strateginya saya kebut di awal waktu kerjaan masih agak longgar. Terus kalau ada error paling yang Stack Overflow biasa. Itu aja sih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iwayan Fendi Wiranata. Kebetulan saya juga sudah kerja, tapi bukan sebagai Android developer. Di sini saya ngerjainnya paling bisanya cuma hari weekend. Terus error-errornya mungkin saya cari di Stack Overflow juga dan langsung tanya ke teman saya yang sebagai Android developer. Sebagai best practice-nya seperti apa. Jadi setelah dia kasih tahu itu, saya pelajarin dan saya implementasikan di KD ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali. Kalau dari saya sih gini ya, kalau ngerjain KD itu sebenarnya susah gampang ya. Jujur aja saya juga Kotlin itu masih basic banget, nol banget gitu, nggak tahu sama sekali yang namanya Kotlin. Cuma kebetulan saya udah kenal Java, jadi ada sedikit bayangan lah. Kalau tips-tipsnya sih memang kita butuh konsistensi ya. Kalau misalnya kita pingin ngerjain ya kita kerjain gitu. Kita tuntasin apa yang kita sudah mulai. Terus kalau untuk bug-bug jangan malu buat nanya ke yang lebih tahu. Even itu cuma mungkin sama-sama peserta gitu ya. Kalau kalian memang ngerasa dia lebih bisa atau lebih dari kamu, tanya aja, nggak usah malu. Terus jangan lupa googling. Jadi itu aja sih gitu. Halo, nama saya Yorji. Fasil saya yang tadi ngomong namanya Fadil. Saya udah ada basis Kotlin sebelumnya, jadi KD itu lumayan gampang-gampang susah lah buat saya. Tapi kalau misalkan masalah komitmen itu yang penting sih. Kalau dilihat sebenarnya kita tuh punya banyak waktu luang. Kayak contohnya saya udah kerja sambil compile Swift, saya ada waktu buat kerjain Kotlin gitu, misal. Jadi kayak kalian lihat aja berapa waktu yang bisa kalian buat untuk kerjain KD ini. Gitu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diditya Nur Hadid, yang fasilitatornya Mas Fadel. Waktu mengerjakan KD sih ya susah-susah gampang gitu. Susahnya itu di bagian unit testing. Dan paling susahnya itu mengenal Kotlin. Jadi di situ saya pagi malam untuk mengenal Kotlin itu seperti apa. Dan waktu sebelum mengenal ikut KD ini saya masih membuat aplikasi itu masih kode barbar gitu. Jadi enggak pakai desain pattern. Dan setelah pakai itu ternyata lebih rapih gitu dilihatnya, dan juga performanya itu lebih untuk maintenance-nya lebih mudah gitu. Ya, jadi tetap semangat, semoga cepat-cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, saya fasilitatornya Mas Anja. Kalau dari saya sih yang mau saya sharing, kita komitmen, jadi luangin waktu aja 1 jam 2 jam untuk kerjain. Terus kalau misalnya ada masalah atau yang nggak ngerti bisa dimanfaatin fasilitatornya, tanya juga sama teman-teman kita satu grup. Dan kita juga update, cari tahu info soal library sama dependencies-nya kalau ada masalah. Halo, nama saya Noval. Saya masih mahasiswa. Saya di sini mau sharing aja. Waktu saya ngerjain KD itu, saya rutin ngerjainnya setelah subuh sama sebelum subuh. Itu aja. Kalau ada error sih saya biasanya googling, almost googling. Saya hampir nggak pernah nanya orang sih. Ya semuanya mulai googling. Ya gitu aja sih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan. Fasilitator saya Mas Basri.
Terus saya baru lulus juga belum lama, sekitar hari Rabu ya. Saya kirim Sabtu, Rabu baru ada hasil. Sharing aja, paling saya kalau ngerjain submission itu diselingi di waktu kerja ya. Saya juga developer tapi bukan Android ya. Saya paling di kantor itu ngerjain .NET pakai C#. Jadi selama di kantor mungkin ada waktu luang, saya sisipin untuk kerjain submission. Terus juga saya terus terang baru mengenal Android ini, pemrograman Android ini. Pertama saya ngikutin Android yang pemula itu ya. Android pemula saya daftar di decoding. Terus saya coba submission saya yang hasil submission pemula itu saya coba kirim sebagai syarat yang untuk ngikutin GDK ini. Alhamdulillah diterima. Itu keberuntungan saya juga. Selain disisipin di waktu kerja, paling saya banyak kerjain ini di waktu malam ya. Saya sering ngirim submission itu sekitar jam 12 malam gitu. Yang terakhir itu saya submission sekitar jam 12 malam, hari malam minggu ya. Terus memang ya gitulah. Jadi pinter-pinter nyari waktu luang aja. Kebetulan saya emang ada waktu luangnya juga waktu malam, karena saya juga kalau siang walaupun libur, karena anak juga udah 3 ya, paling masih kecil-kecil, jadi diribetin anak juga kalau siang. Jadi waktu malam saya fokusin untuk nyelesain submission itu. Mungkin itu aja ya, selebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau mau fotonya tinggal minta ke Pasilnya, udah saya upload kok. Tapi videonya belum diupload, soalnya videonya gede-gede banget coy, 2,3 giga kalau nggak salah ya. Dan itu cuma beberapa part video aja, karena yang di kamera saya cuma segitu, dan kameranya pun udah ikutan tewas alias habis baterai ya, kayak gitulah. Oke, demikianlah, bukan tutorial ya, demikianlah cerita singkat hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya ya udahlah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini kepada teman-teman kalian. Demikianlah, see you guys, bye.